B. Kondisi geografis Indonesia. Kondisi alam tersebut dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis. 1. Luas dan batas wilayah Indonesia. A. Luas wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sekitar 17,500 pulau dengan luas total wilayah sekitar 7,81 juta kilometer yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dari total wilayah tersebut, wilayah Indonesia terdiri atas 3,25 juta km2 berupa lautan, 2,55 km2 berupa zona ekonomi eksklusif Z, dan 2,01 juta km2 berupa daratan. Luas wilayah daratan Indonesia hanya sekitar 1,2% dari luas daratan dunia. B. Batas wilayah Indonesia. 1. Batas darat. Batas darat terdiri atas batas alami dan batas buatan. Batas alami adalah batas yang terbentuk secara alami karena suatu wilayah dipisahkan oleh kenampakan alam berupa pegunungan, sungai, laut, dan hutan. Batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia, misalnya tembok, pagar, dan penjagaan. 2. Batas laut. Hukum laut Indonesia mengikuti hasil konvensi PBB atau dikenal sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada 10 Desember 1982 di Montego Bay. Berikut zona batas laut Indonesia berdasarkan UNCLOS tahun 1982. A. Zona ekonomi eksklusif Z. B. Zona laut teritorial. C. Zona landas kontinen. 3. Batas atas udara. Batas atas udara wilayah negara Indonesia mengikuti batas laut, sedangkan batas angkasa luar mengikuti hukum internasional berupa Konvensi Chicago 1944. 2. Letak wilayah Indonesia. A. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari posisinya berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak geografis ditentukan pula dari segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Pengaruh lain terhadap letak geografis Indonesia tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Terjadi aktivitas perdagangan dunia. Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga selalu menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik udara maupun laut. Indonesia menjadi titik persilangan kegiatan perekonomian dunia antara negara maju dan berkembang. Contohnya, Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal laut yang akan menempuh perjalanan dari Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Barat menuju Australia, Afrika, dan Eropa. 2. Kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia menjadi beragam. Transportasi dan komunikasi yang mendunia memengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. B. Letak geologis Indonesia. Ditinjau dari sisi geologisnya, kepulauan Indonesia terletak pada 3 lempeng benua besar. Bagian utara merupakan paparan Sunda yang terletak pada lempeng Eurasia. Bagian darat dan bagian selatan yang merupakan paparan Sahul berada di atas lempeng Indo-Australia, serta bagian timur yang merupakan dasar samudra yang terletak pada lempeng Pasifik. C. Letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak garis lintang dan garis bujur, Indonesia termasuk negara yang berada di kawasan tropis yang mempunyai ciri tidak pernah mengalami 4 musim. Kawasan tropis hanya mengenal 2 musim, yaitu musim
penghujan dan kemarau. Berikut letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. 1. Berdasarkan garis lintangnya, wilayah Indonesia terletak di antara 6 lintang utara LU dan 11 lintang selatan LS. 2. Berdasarkan garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di antara 95 bujur timur BT sampai 141 bujur timur BT. 3. Bentang alam Indonesia. Bentang alam Indonesia adalah perwujudan muka bumi yang ada di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis-jenis bentang alam yang tersebar di wilayah Indonesia meliputi dataran tinggi, gunung, pesisir pantai, dataran rendah, lembah, danau, dan sungai. Bentang alam tersebut merupakan kekayaan alam yang sangat memesona dan dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang ke Indonesia untuk berbagai kepentingan, mulai dari tamasya hingga penelitian. Berikut ragam bentang alam di Indonesia. A. Gunung dan pegunungan. Wilayah Indonesia dilalui oleh 2 sabuk gunung berapi dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Hal ini menyebabkan daratan Indonesia memiliki banyak pegunungan, khususnya gunung berapi yang aktif. 1. Sirkum Pasifik merupakan deretan gunung berapi yang berawal dari barisan pegunungan Andes Amerika Selatan dan bersambung ke pegunungan Rocky Amerika Utara, lalu bersambung ke Jepang hingga Filipina. Jalur pegunungan ini melalui wilayah Indonesia dari Sulawesi, lalu berbelok ke Pulau Halmahera hingga sampai di Papua. 2. Sirkum Mediterania merupakan deretan gunung berapi yang bermula dari pegunungan Alpen Eropa lalu bersambung ke pegunungan Himalaya. Sirkum Mediterania memasuki Indonesia melalui Sumatera dan membentuk 2 busur melintasi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah pegunungan umumnya memiliki struktur tanah subur dengan suhu yang cocok bagi tumbuhnya berbagai vegetasi produktif. Tumbuhan ini banyak dibudidayakan di sawah maupun perkebunan. B. Bukit dan perbukitan. Daerah perbukitan memiliki kemiripan dengan gunung, akan tetapi bukit memiliki skala yang lebih kecil. Berbeda dengan pegunungan, daerah perbukitan memiliki sumber air yang tidak banyak sebagaimana pegunungan. Aktivitas ekonomi di daerah perbukitan berupa pemanfaatan lahan-lahan kering dan dengan pasokan air yang mengandalkan air hujan. Oleh karena itu, mata pencaharian penduduk daerah perbukitan umumnya sebagai petani atau perkebunan yang bercocok tanam umbi-umbian, biji-bijian palawijaya, serta tanaman buah tahunan seperti mangga, jeruk, dan jambu. Bagian lereng bukit dengan pasokan air yang lebih banyak biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan menanam padi. C. Dataran tinggi. Berdasarkan awal terbentuknya dataran tinggi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. 1. Hasil erosi dan sedimentasi merupakan dataran tinggi yang terbentuk dari gunung atau pegunungan yang mengalami pengikisan bagian atas serta mengendap dan berkumpul menjadi dataran. Contohnya dataran tinggi Gayo di Aceh dan dataran tinggi Malang di Jawa Timur. 2. Hasil kaldera, yaitu material dari lereng gunung sekitar atau aktivitas vulkanik yang tertimbun di kaldera yang semakin meninggi dan mengeras hingga menjadi dataran tinggi. Contohnya adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Daerah dataran tinggi merupakan wilayah yang sangat subur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian. Komoditas pertanian pada daerah ini meliputi padi, sayur mayur, dan beberapa jenis buah-buahan serta tembakau. C. Terbebas dari embusan angin taifun. Wilayah Indonesia berada di garis lintang rendah, yaitu terletak di wilayah yang tidak lebih dari 10 derajat LU
Akibat adanya fenomena gaya Coriolis, sebagian besar wilayah Khatulistiwa tidak dilalui oleh embusan angin taifun. Gaya Coriolis adalah gaya yang membelokkan arah arus air laut akibat pengaruh rotasi bumi. Dataran rendah. Dataran rendah umumnya banyak digunakan sebagai pusat pemukiman. Permukaan dataran rendah yang cenderung rata memudahkan manusia dalam melakukan mobilitas sehingga sering dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Sebagian besar wilayah perkotaan berada di wilayah dataran rendah, contohnya DKI Jakarta. 4 karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas daratan dan lautan dengan 60% wilayah berupa lautan. Iklim di Indonesia memiliki 4 sifat dasar yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya. Keempat sifat dasar itu antara lain sebagai berikut. A. Bersuhu hangat. Daerah beriklim tropis memiliki suhu yang cukup tinggi karena berada di sabuk khatulistiwa. Suhu Indonesia tidak ekstrim karena Indonesia berbentuk kepulauan yang dikelilingi lautan. Keberadaan laut akan menjaga suhu daratan sehingga menjadi lebih stabil dan tidak ekstrim. B. Pergantian musim penghujan dan kemarau yang relatif stabil. Posisi Indonesia yang berada di antara 2 samudra dan 2 benua menyebabkan pergantian gerakan angin saat posisi matahari bergeser. 1. Angin monsun barat. Pada bulan Oktober hingga April, suhu daratan Australia relatif lebih panas menyebabkan angin berembus dari Samudra Hindia menuju Australia. Angin ini banyak membawa uap air melalui Indonesia yang menyebabkan Indonesia mengalami musim hujan. 2. Angin monsun timur. Saat matahari berada di belahan bumi utara, suhu di Australia lebih dingin daripada Asia sehingga angin berembus dari Australia menuju Asia. Angin ini bersifat kering karena berasal dari gurun kering di Australia. D. Kelembapan udara yang tinggi. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang dikelilingi lautan dan berada di sabuk khatulistiwa. Hal ini mengakibatkan penguapan wilayah perairan terjadi sepanjang tahun. Fenomena tersebut menyebabkan tingkat kelembapan udara di Indonesia yang cukup tinggi.